Kalau motivasi dari aku yaitu pergunakan waktu kalian dengan baik, karena di masa-masa muda kalian harus berjuang dan tetap bersemangat, karena kelak kedepannya kalian akan menggapainya dengan sukacita yang dengan kegembiraan kayak gitu sih. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Oke, hari ini kita lagi mau bikin konten sharing-sharing dan kita kedatangan tamu Rahel. Halo. Halo Rahel. Oke. Gimana kabarnya Rahel? Luar biasa. Luar biasa. Bisa dikenalkan Rahel itu siapa dan kok bisa sampai di sini Rahel? Oke, nama aku Rahel, umur aku OTW 18. OTW. OTW 18. Bentar lagi ulang Terus tahun. aku kelas 3 SMK. Udah. Terus? Aku anak ketiga dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. Luar biasa. Nah, jadi anak ketiga itu enak gak sih? Kalau dibilang enak sih Ada plus minusnya? enggak, dibilang enggak enak juga enggak. Tengah-tengah, Kak. Terus gimana? Kalau tengah-tengah aku juga bingung. Aduh. Enak lah. Semua itu ada porsinya masing-masing. Iya benar. Enak kalau misalnya gimana ya, kan kita punya kakak. Ya gimana ya, ada banyak orang yang beri kita support. Kalau anak pertama kan masih belum punya kayak pengalaman dari yang lain tuh. Kalau kita kan bisa lihat kakak kita kayak oh kakakku gini, nanti besok aku gini, jadi punya pandangan. Kalau anak pertama kan belum punya kakak. Benar. Tapi aku sendiri juga jadi anak ketiga dari 4 bersaudara. 5 aslinya. Ada 5, aku 5 bersaudara loh. Oh iya, Aslinya. Cuman ya ada cerita di balik 5 bersaudara ini. Oke. Aku anak keempat. Oke. Jadi semuanya ini ada ceritanya. Kalau diceritain nanti aku bawa keluargaku untuk konten. Biar menceritakan kehidupannya masing-masing. Jadi anak keempat ini bisa dibilang kayak kalau ada contoh figur yang di depan ya ada plus minus sih. Maksudnya kalau mau nyontoh yang baik juga kadang nggak ada yang baiknya. Ada buruk semua, tapi ya mungkin bagi orang ada buruk semua, tapi ya bagiku ya setiap orang kan punya pemikiran yang berbeda-beda dan Pasti punya ada jalan lah ya yang punya positif. jalan yang berbeda-beda juga. Jadi aku ya jadi anak keempat ini jadi contoh bagi adik dan ponakan, sekalipun ya adik yang terakhir ini ada ceritanya itu masih belum tahu. Om idaman guys. Aku belum om, aku masih muda guys. Tapi kok udah punya ponakan? Iya sih, keponakan dari kakak pertama dan kakak kedua. Hormat kakak pertama, kakak kedua. Kalau gak dikenalin nanti kakak kedua kan, kakak pertama nanti pada ngiri gitu. Jadi kita harus memperkenalkan kakak pertama, kedua, ketiga, keempat aku sendiri. Kelima ini masih tanda tanya. Ada ceritanya itu. Oke, baik. Kalau dibilang sedih sih, maksudnya tapi kita nggak boleh sedih, harus balik ke konteks. Oke, balik ke Oke, konteks. untuk saat ini kesibukannya Rahel apa ini? Selama ini. Sibuk sekolah sama bantuin mama sih. Bantuin apa? Bantuin usahanya mama. Bantuin usaha. Aku kira bantuin cuci dan lain tok itu. Ya itu pastilah. Kita kan tinggal di rumah, kita juga harus bertanggung jawab sama rumah dong. Betul. Itu pasti, tidak usah diucapkan, itu udah pasti. Ada tanggung jawab utama. Iya, betul. Pekerjaan rumah dan Apalagi pekerjaan di luar. Iya. Dan ya FYI mamaku kan single parent, jadi ya harus. Dan aku pun di anak yang paling besar di rumah. Kan kakak aku tuh itu dong jarang pulang kan. Waduh, jarang pulang. Kok nyanyi deh, Pak? Jadi kita bercanda sih. Aduh. Gak serius. Jadi kesibukannya itu. Aku sekolah kelas berapa El? Aku kelas 3 SMK. 3 SMK. SMK di mana? SMK 4, SMK Negeri 4 Surabaya. Halo arek-arek. Aduh.
Ini SMK negeri 4 guys. Saya SMK enggak negeri. Apa? Tapi ya Sekolah lumayan itu terkenal. tidak menentukan kesuksesan sebenarnya. Tapi bagi orang-orang mungkin sekolah itu, wih sekolah kamu terkenal, sekolahku enggak. Ya Tapi mungkin sih. sekolahku terkenalnya di kalangan Kristiani dan mungkin di kalangan orang-orang yang Nasrani seperti itu sih. Karena kan sekolah SMK Saint Louis Surabaya. Balik lagi mindsetnya orang masing-masing sih. Kadang kayak meskipun swasta menurut kita itu bonafit, tapi ada mindsetnya kayak kalau swasta pasti anaknya bodoh gitu kan. Iya, Kalau benar, kadang negeri kayak itu gitu. pasti pinter, padahal nggak mesti kayak Oh, iya. gitu. Karena aku gak punya pengalaman sih di masuk SMK negeri itu kayak apa, dan aku di SMK swasta itu ngerasa kayak bener juga sih katamu itu kayak SMK swasta itu bodoh. Sebenarnya SMK nggak kayak gitu. negeri itu mindset pinter. yang salah sih. Bener. Stigmanya masyarakat tuh kayak kalau anakmu itu masuk negeri, anakmu itu pasti pinter. Benar, kadang kayak Kalau gitu. anakmu masuk swasta, wah berarti buangan dari negeri. Padahal Nah, nggak kayak iya, gitu. benar. Buktinya banyak pengusaha sukses yang memang anaknya disengaja sekolah di tempat swasta yang memang bonafit kan. Benar. Jadi ya harus kita perbaiki mindset kita masing-masing. Betul. Di SMK kamu ambil apa itu SMK? Aku ngambil bisnis daring pemasaran. Wih, bisnis dari mas. Itu mempelajari apa itu? Itu di dalamnya itu kita kayak ya tetap pasti utamanya tuh marketing. Terus ada diajarinnya lebih ke online sih. Oh, Kan kalau yang ada jurusan yang cuma pemasaran yang sebelum aku pemasaran itu BTW bener kepotong. Pemasaran itu berarti BTW banyak ceweknya ya? Aku dengar soalnya. memang sekolahku banyak cewek, hampir semua cewek, Pak. Iya, aku dengar soalnya kakakku kan mantan SMK negeri 4 Oh, tapi iya. tapi nggak lulus, tapi putus di tengah jalan. Gak apa. Itu karena ada masalah itu. Dan katanya kakakku juga SMK negeri 4 itu terkenal cewek-ceweknya banyak dan cantik-cantik. Wow, Seperti iya itu. Pak. Tapi kok saya karena kan bentukannya gini ya? itu mungkin efek tersendiri gak tahu kalau kamu kan. Aduh. Tapi katanya kakakku kayak gitu. Soalnya SMK negeri 4 kalau kamu masuk SMK negeri 4 pasti wah banyak yang naksir kamu pasti karena semuanya cewek. Bukan gitu, bukan Ceweknya itu karena semuanya cewek, tapi karena kurang cowoknya itu bener-bener apa ya? kekurangan. Kekurangan stok cowok. Jadi kalau nggak ada pilihan lain gitu loh, Pak. Jadi ya itu. Aduh, sedih. Jadi tapi sayangnya saya udah lulus. Jadinya saya nggak mungkin Oh, saya jangan harus mundur lagi. bersedih. Anda bisa nongkrong depan sekolah saya. Jangan banyak godaan itu nanti. Nggak baik. Kayak bayangkan aja ya, temen gitu sampai ada temen cowok ngomong gini, pokoknya yang keluar pertama, pokoknya kloter pertama itu pasti cantik-cantik, masih seger-seger. Kloter 2 itu menurun, wah cuman liptinan. Nanti kloter ketiga yang terakhir-terakhir itu udah kayak ampas-ampas itu. Karena sisa-sisa. Iya, kayak misalnya ada yang ekstrakurikuler Aduh, kan, aduh. paskib, terus pramuka, benar. itu pasti kan nggak mungkin dong mereka kayak heboh untuk sebelum keluar sekolah pakai lip tint dan segala macam. Tapi sebenarnya tuh nggak boleh sih. Di sekolahku cukup Dilarang cukup ya, ada larangan ketat kayak gitu. untuk bermake up, kecuali kita magang ya. Iya sih. SMK negeri 4. Wih, luar biasa. Aku dulu punya pikiran pengen masuk situ tapi nggak bisa. Dan nemku turun. Karena kalau biasa dibilang kayak aku ini paling susah kalau diantara keluargaku, kalau diantara saudara-saudaraku semua ini pinter dalam dunia pelajaran dan lain-lain itu kakak-kakakku. Hah? Iya. Aku ini nggak pinter dalam pelajaran. Oh, aku kira kakak pinter loh. Itu malah sedih banget. Aku pinternya dalam dunia seni malahan, tapi aku nggak ngambil seni karena ya kalau seni sih memang bisa dipelajarin, kayak seni kan luas. Seni itu ada seni lukis dan lain-lain. Otodidak ya, Pak. Jadi emang otodidak. Kalau apalagi bermain musik itu apalagi kayak aku nggak pingin sih, maksudnya apalagi sekarang kalau kuliah. Aku dulu kuliah pun berpikir pengen kuliah musik pun aku udah bisa gitu loh. Makanya sekolah musik pun nanti bisa dipelajari sendiri. Jadinya aku ambil sekolah desain Ya. yang ya agak memper ke ada seninya juga, seni musik juga masuk juga, tapi di situ ya lebih mengarah ke desain komunikasi visual. Fokusnya ke seperti desain itu. komunikasi visual ya. Jadi lebih kayak ke brand-brand, terus ke logo-logo desain gitu. Dan di situ banyak sih yang aku pelajari juga. Aku juga sih sebenarnya karena ngambil pemasaran tuh kan aku mikirnya karena pas Pengen jualan awal ya?
Pengen jualan. Loh, aku pengen punya usaha. Oh, pengen usaha. Sebenarnya aku punya cita-cita dalam hati ke Tuhan, semoga tercapai. Aku pengen suatu saat nanti aku punya toko Amin. retail. Aku udah pernah cerita sama Kucus sih sebenarnya waktu aku diantar pulang. Akhirnya cerita di sini. Wah, keren. Nanti Kucus lihat tuh. Hai Kucus. Jadi aku pernah diantar pulang Kucus. Aku pernah cerita sih, aku pengen punya toko retail gitu. Emang dari dulu aku. Toko apa itu? Jadi aku punya cita-cita, aku udah punya gambaran loh. Dalam doa aku tuh aku selalu berdoa, Tuhan aku pengen punya toko retail khusus cewek. Jadi kayak ada namanya, aku udah ada gambaran desain nama tokonya. Itu udah kayak tertanam di otakku. Keren ya sih. semoga Tuhan mengizinkan. Kan kita pasti kan mengizinkan lah. Iya sih. Harus tetap sesuai dengan target kita. Maksudnya kalau kita punya tujuan, punya impian, punya cita-cita, punya target ke depan kayak gimana ya, bagaimana menggapainya, harus bersusah payah, harus ada action dan tindakan yang membuat kita aku harus sampai di tab yang kayak gini gitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang kalau ya apa ya? Kadang-kadang kan kita juga ada di masa fase kita mikir aku pengen kayak gini, tapi bisa nggak ya? Kadang-kadang kita meragukan Tuhan, tapi bisa ya? Aku kan kayak gini, terus latar belakang keluarga kayak gini. Jadi kan kadang-kadang kita meragukan rencananya Tuhan. Aku pernah di fase kayak gitu pada saat aku SMK. Pada saat aku SMK nggak pernah aku punya pemikiran untuk kuliah, untuk kerja di kantor yang enak, yang dibilang capek enggak, ya plus minusnya adalah kalau kerja di kantor. Ada plus minus tapi lah ya. Aku nggak pernah punya pikiran untuk besok aku kalau lulus SMK kerja di kantor kuliah, nggak punya pikiran kayak gitu. Jadi aku punya pemikiran yang kayak kamu tadi itu, kayak aduh aku nggak mampu ini kayak kuliah, aku nggak mampu. Tapi pada saat ini aku bisa kuliah, aku benar-benar kayak ngerasa bersyukur banget. Kadang kalau di kampus kan ada project sharing juga untuk bercerita kenapa kok kalian milih jurusan ini, kenapa kok kalian bisa kuliah. Aku curhat semua, aku utarakan semua ke teman-teman. Justru aku di sini ngerasa nggak tahu, ngerasa kayak kok bisa ya aku masuk dalam tahap yang aku harus bisa kuliah, aku bisa kuliah saat ini, dan aku bisa ada teman-teman yang kalangan yang anak-anak mahasiswa, circle yang benar ya. Dan aku ngerasa kayak wih gila, keren sih. Maksudnya Tuhan ini benar-benar ngarahin aku untuk ke jenjang karir yang kuliah dan harus menggapai cita-cita yang lebih tinggi dari antara kakak-kakakku juga. Jujur kalau bilang nggak mampu ya, aku ngerasa sendiri nggak mampu gitu. Iya, apalagi kan aku tadi bilang dari antara atas kakak-kakakku ini pintar semua dalam dunia pendidikan. Ngerasa ciut ya Kak? Ngerasa ciut sendiri. Karena dalam pendidikan itu aku anjlok banget. Karena dalam kayak pelajaran ini, matematika, bahasa Indonesia ini semua anjlok. Matematika sih aduh. Itu sejak SD aku anjloknya rasanya. Sejak SD aku anjlok. Tapi sejak SD anjlok, habis itu SMP agak ada peningkatan sih. SMK ada peningkatan. Pas lulus SMK nggak tahu mau kemana. Tapi Tuhan tiba-tiba ngarahin aku untuk ayo kamu kuliah, kamu harus punya gelar sarjana, kamu harus punya pemikiran bahwa kamu pasti bisa untuk gapai cita-citamu yang lebih tinggi, jangan nanggung-nanggung kayak gitu. Jadinya dari situ aku punya mindset jadinya iso lah, sekalipun banyak orang, kadang makanya kita harus ubah pikiran kita, kayak ada orang yang bilang kamu itu bodoh, kamu itu gini. Jangan hiraukan kata-kata itu, tapi kita harus tetap punya pemikiran bahwa apa yang dikatakan orang itu nggak benar gitu loh. Jadi harus kita motivasi diri kita sendiri. Itu penting, sangat penting gitu. Harus memotivasi diri, yakin sama diri sendiri itu penting sih. Bener. Nah, untuk saat ini tujuan kedepannya Rahel itu apa? Untuk saat ini ya tujuanku ke depan tuh yang pastinya harus lulusin sekolah ini dulu. Benar. Habis lulus aku mau kesaksian juga ya. Jadi selama corona ini gimana ya, sedih. Ada plus minus sih sebenarnya. Kayak plus minusnya itu ya pastinya kayak nggak ada kerja part time, jarang-jarang. Ya jadi ini terbatas juga. Aku tuh tipe anaknya itu nggak, jarang banget minta uang sama orang tua. Maksudnya minta uang sama mama aku. Kenapa?
Karena ya apa ya, aku tipenya sungkanan tuh Padahal kayak sama nggak orang enak. tua. Iya, maksudnya gini loh. Kadang kan Maksudnya, orang kan aku itu memang dari SMP itu kayak mamaku ngasih aku sangu nih. Mamaku udah nih kasih sangu sekian. Setiap harinya itu ya apa caranya aku ngatur keuangan tuh buat bayar pokoknya transport, makan dan bayar LKS dan aku pun di sekolah aku jualan loh. Bayangin aku jualan di sekolah. Jadi kayak kadang titip koperasi, kadang aku bawa sendiri. Aku bukan tipe anak yang minta nunggu, aku tuh nggak bisa dijanjiin. Mesti aku bilang, "Ma, aku ada butuh buat bayar uang sekolah ini, aku butuh buku ini. Kalau mamaku ngasih aku janji tanggal sekian, terus meleset, itu aku kecewa. Jadi aku nggak mau kecewa, aku cari sendiri kalau bisa. Kalau udah mentok jedok, nggak punya uang, ya aku baru minta. Atau enggak aku kalau udah nggak punya, ya aku minta sama kakakku kalau ada kayak hampir gitu sih. mirip sama aku sih. Aku orangnya juga dari SD aku nggak pengen nyusahin orang tua. Jadi dari SD kelas 6 aku udah mandiri dan mandi sendiri. enggak bercanda. Otomatis lah ya kalau Mandi sendiri. Bercanda itu. Jadi aku dari SD itu mandirinya soal keuangan juga sama. Aku nggak pengen nyusahin orang tua dan aku dari SD punya pikiran bahwa aku harus bisa punya uang sendiri dan nggak pernah punya pikiran minta ke orang tua uang jajan dan lain-lain. Tapi emang aku suka berdagang sih. Sampai dari SD aku punya pengalaman SD mungkin yang teman-teman ya nggak tahu dan semua yang nggak tahu. SD aku pernah ikut teman-temanku yang nggak bener itu, kayak contohnya yang simpel itu di jalanan ada yang bersihin mobil biasanya pakai sulak pembersih mobil itu sulak kemucing. Aku pernah ikutin kayak gitu teman-temanku. Karena apa? Karena kebutuhan, aku pengen punya uang. Namanya anak SD itu masih ikut-ikutan pengen punya uang 5.000 recehan. Itu bahagianya. Iya sih, kalau cari sendiri tuh emang kalau meskipun sedikit kayak bahagianya. Itu soalnya masa-masa masih SD. Jadi aku kan ngerasa kayak aku kerja keras kayak gini dapat uang 5.000. Waduh. Itu seneng dan aku sampai 5.000 itu tak buat main PS, beli mie. Itu enak, saya kebagian nih. Oh, main PS mie. Dan sekarang aku sampai mikir, aku kok bisa ya? Maksudnya dulu teman-temanku kayak gini dan aku sama sekarang kayak gitu. Jadi aku ngerasa mandirinya dari SD, SMP, SMK. Aku nggak pernah pengen ngerepotin keluarga jadi gitu. Yang membuat aku beda dari kamu yaitu kalau kamu kan mentok baru minta orang tua. Kalau aku sampai mentok pun nggak pernah aku minta orang tua. Jadi mentok pun aku ya berani harus tanggung sendiri. Aku nggak pengen minta, tapi kalau dikasih ya berkat ya diterima. Iya sih. Jadi gitu. Jadi kadang orang tuaku kalau bicara ke saudara atau siapa mesti bilang, Andika ini nggak pernah minta orang tua. Sekalipun mentok pun nggak pernah bilang. Tapi kalau aku diem atau apa kayak gimana, pasti orang tua aku ngasih. Ini loh buat kamu, buat bensin, buat apa gitu. Ya aku terima kasih gitu. Karena aku jujur nggak pengen ngerepotin orang tua karena ya kesusahan cukup aku sendiri yang nanggung. Maksudnya orang tua ya cukup, maksudnya aku anak-anaknya sudah besar gitu loh, nggak mungkin apalagi ada ponakanku sekarang yang kecil itu. Jadinya sekarang lebih kayak fokus ke ponakanku dan harus bahagiain dia gitu. Jangan sampai keponakanku pengalamannya hampir mirip kayak aku yang susah kayak dulu, harus sekarang harus bisa seneng kayak gitu. Masa depannya lebih baik ya. Apalagi anak sekarang kan anak kecil udah sering kayak maksudnya nge-game itu, gadget itu aduh kecanduan banget. Apalagi main game. Bukan sekarang sih. Mainan game yang Free Fire itu kan itu permainan yang lama banget. Aku aja belajar gak pinter-pinter loh. Nah, belajar gak pinter-pinter. Baru kali-kali ini aku kayak belajar Free Fire dan bukan belajar sih, istilahnya mengetahui Free Fire itu permainannya kayak gimana sih. Kenapa kok aku belajar itu? Ya. Karena tujuanku adalah supaya ponakanku itu nggak main di luar. Bisa mantau ya. Biar main sampai aku aja Om. Ngapain kamu main di luar? Sama omnya sendiri bisa gitu loh. Jadi nggak usah main keluar. Om idaman Jadi enggak. Jadi seperti itu aku punya pikiran seperti itu. Apalagi sekarang dekat-dekat ini lagi gencar-gencarnya permainan game PS. Itu aku juga sekarang udah mulai suka PS. Gak tahu PS berapa sih. Cuman aku main basket sama temanku di PS. Itu lagi gencar-gencarnya PS
Dan aku sekarang ini lagi pengen nabung untuk beli PS supaya ponakanku nggak jangan main keluar, main di rumah aja sama omnya gitu, sama keluarga. Nice. Jadi supaya nggak pergaulannya nggak salah gitu loh. Kalau di luar kan tiba-tiba nggak bisa mantau dan kesalahan ya Ya karena balik itu lagi akhirnya bisa gitu. mantau sih. Gitu. Terus untuk saat ini kuliah sampean salah aku lagi kuliah. Sekolah kamu online ya jadi? Iya online. Nggak enak sumpah. Gak enak. Gimana? Soalnya kan kalau SMK kan kita lebih ke praktek ya. Kayak misalnya faktur, kita kan lebih ke praktek langsung. Benar. Ya apa sih ngisi faktur? Kalau online apa yang mau dipraktek? Kan kayak ngawang gitu kan nggak bisa dong. Terus apalagi aku lemah dalam matematika. Terus kalau serius? iyalah, aku tuh ngelemah dalam matematika. Aku Sama kenapa dong. suka kita sama bro. Matematika itu aduh. Jadi sebenarnya aku lemah dalam matematika kenapa? Kalau SD sih masih sebelum mengenal X dan Y, BTW aku pintar loh, lumayan pintar matematika SD. Tapi kalau SMP mengenal X dan Y itu kenapa harus dipersulit? X berapa gitu loh. Kayak rumus-rumusnya. Nah, itu udah mulai kayak aduh gak bisa. Aku anaknya bosenan. Jadi ya kenapa aku ngambil bisnis dari pemasaran? Ya karena aku anaknya bosenan. Kalau aku disuruh milih akuntansi, bikin neraca terus aku juga anaknya suka dagang kan dari TK Pak. Kalau kakak kan mandiri dari SD ya. Kalau aku bukan mandirinya sih, kayak lebih suka dagang kayak hobi loh. Dulu zamannya ada binder. Tahu. Belum ada ibu-ibu depan sekolah jualan binder Harvest. Aku udah jualan di sekolah. Waduh keren itu. Terus gitu SD itu enggak sih, kalau SD aku enggak jualan. Terus SMP aku sempet nitip, tapi yang lebih sering maksudnya setiap hari tuh SMK sih. Itu sih. Nah, ini ada pertanyaan. Untuk saat ini yang membuat kamu bahagia itu apa? Kan masa-masa sekarang kan kayak pasti banyak orang yang ngerasa sedih karena banyak yang dibatasi, kayak social distancing, harus ke mall nggak boleh dibatasin atau tapi sekarang sih ke mall sih agak mulai longgar dan mulai rame. Sabtu malam Minggu pun rame sekarang sudah. Minggu pun rame gitu. Dan bisa diceritakan tentang apa sih yang membuat kamu bahagia sekalipun masa-masa yang seperti ini? Sebenarnya buat aku tuh bahagia itu simple ya. Kayak kan dulu kan kakak aku ngerantau tuh. Kayak kakakku yang cowok itu layar, terus kakakku yang cewek itu merantau terus kayak di Bali, Lombok, Singapura, baru aja pulang di Indonesia. Itu yang bikin aku bahagia cukup simple, bisa kumpul di rumah, bisa ngobrol bareng, itu udah bahagia. Terus ada juga kayak misalnya aku naik motor terus dengerin lagu yang benar-benar aku suka, terus sambil nyanyi-nyanyi, udah nggak ada beban pikiran, itu udah bahagia sih sebenarnya. Iya benar juga sih. Bahagia tuh nggak harus kayak kamu beli barang-barang yang branded. Sebenarnya kayak apa ya? Kalau buat aku ya orang kan beda-beda ya. Kalau buat aku pribadi, barang itu nggak ada artinya sama momen kebersamaan. Betul. Karena aku juga pernah ngalami hal yang sama, yaitu kebahagiaanku itu ketika aku bisa kumpul sama keluarga, yang seperti yang di itu konten aku yang pertama sama Kak Divna. Yaitu bahagia itu sederhana ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga. Nah itu kenapa kok aku bisa kasih kata-kata motivasi seperti itu, karena jujur kalau masalah waktu itu apalagi aku kan udah mulai sibuk-sibuknya kerja, kuliah, pulang udah malam, udah tidur semua. Waktu untuk kumpul sama keluarga dan kebersamaan dengan keluarga itu udah jarang karena kesibukan itu. Jadi karena kadang mungkin orang-orang bilang enak Andika sekarang gini. Ya orang enak. Kan cuma lihat depan sekilas aja. Tapi, kan. Jujur aku ngerasa kayak kurang bahagia karena kurang ada waktu juga kadang kalau sama orang tua. Iya sih. Benar. Tapi bersyukurnya sekarang udah agak longgar, ada banyak waktu longgar dan kapan hari bisa kumpul sama keluarga dan bisa duduk bareng, cerita, nonton TV bareng, nonton film bareng. Itu wes satu kayak wah enak momen kayak gini. Justru aku seneng itu keluarga yang gak rame dan duduk diem apa kita bareng-bareng. Saya suka rame. Nah itu. Kalau rumah sepi itu kayak
apalagi kalau cuma diem-dieman. Aku orangnya nggak bisa sing sepi sih sebenarnya. Enggak sih, maksudnya kalau aku diem sih diemnya itu dalam arti kalau kita nonton, jadi bukan diem yang kayak diam terus enggak. Jadi kalau Ya. bertukar pendapat, Menikmati suasana filmnya tuh ya. benar. Jadi kalau waktunya cerita-cerita ya ngobrol itu oke. Tapi kalau momen-momen yang paling aku seneng ya itu kumpul bareng dan kita nonton bareng terus bisa duduk bersama, itu karena kan jarang gitu loh. Ya, aku Orang juga jarang punya banget sih. waktu untuk kebersamaan itu susah kadang, karena kadang mungkin kesibukan dan lain-lain seperti itu. Ngumpul Natal aja, Mm-mm. Natal bareng-bareng, bener-bener Natal bareng loh ya. Itu aja baru tahun kemarin kakakku pulang dari Singapura. Itu kayak ngumpul jadi satu, terus kakakku yang cowok baru pulang layar tuh kayak ngumpul jadi satu. Itu kayak meskipun cuman sebentar terus ada yang harus pergi lagi, itu kayak waduh Tuhan terima kasih akhirnya tahun ini bisa benar. ngumpul bareng. Ini aku ada pertanyaan lagi. Pada di masa kecil sampai masa sekarang remaja, hal apa yang membuat kamu jatuh dan hal apa yang membuat kamu kayak terpuruk banget, itu hal apa? Hal yang buat aku jatuh, Hal apa sih, momen kapan kamu saat kamu jatuh kayak gitu istilahnya? terpuruk. Kapan itu? Yang paling apa ya, Menyedihkan. yang paling sedih tuh waktu papa meninggal sih. Itu kan sebenarnya gimana ya, kayak nggak nyangka aja waktu kecelakaan tunggal kan, nggak ditabrak, itu nggak nyangka aja kalau papa itu bakal meninggal. Dan posisinya kan kakak-kakak jauh semua toh. Iya, jadinya Terus ada kamu tuh. Aku sama adikku masih belum 1 tahun. Waduh, masih kecil banget. Iya, masih 8 atau 9 bulan gitu. Buset. Jadi Tuh nggak tahu apa-apa di. iya, jadi belum sedihnya kenapa ya? Kayak soalnya papaku tuh sebelum meninggal tuh kayak dibilang kayak sweet banget, baik banget. Jadi sampai kenapa ya Tuhan, orangnya udah sabar banget. Kok bisa terjadi seperti ini gitu. FYI keluargaku itu keras. Jadi kayak tapi papaku tuh penyayang. Tapi kerasnya juga mungkin Iya, karena tapi keras juga mereka. kalau salah keras. Cuman waktu pokoknya 1 minggu atau 2 minggu sebelum itu ya, udah kayak ngasih kode-kode gitu sih. Kayak misalnya kan aku dipanggil cantik tapi dipanggil anti, kalau misalnya papa sakit jangan dibawa di rumah sakit Karam, jangan ya. Terus bawa aja ke William Booth. Kalau William Booth itu kan rumah sakit langganannya Oma ya. Terus begitu kayak Keng itu papa mau foto sama adikku. Papaku tuh nggak suka foto loh Kak. Kecuali buat ijazah itu baru dia foto, buat pekerjaan ya. Kalau cuma buat formalitas dia mau, tapi kalau buat foto yang bareng-bareng keluarga gitu dia nggak mau. Dia lebih sering kayak udah nggak usah gitu, nggak usah, papa nggak mau foto. Tiba-tiba dia minta foto selfie, dan itu puji Tuhan punya foto itu, foto sama adikku, dan foto itu yang dipakai untuk menjelaskan ini loh papamu. Ini waktu kecil kamu itu pernah digendong gitu. Puji Tuhan ada sih. Kalau nggak ada kan kita bingung papamu yang mana kan. Kayak itu sih satu tahun, hampir 1 tahun. Kalau yang nggak tahu sih, aku kayak di depannya tuh periang ya. Cuman kalau aku diem, justru waktu saat aku diem tuh kayak aku nih cengeng sebenarnya. Kalau di Bonman terus kalau sendiri dengerin lagu itu udah deh aku kayak flashback, kenapa ya kok papaku harus meninggal, kenapa ya Tuhan. Aku tetap masih kayak bertanya-tanya. Cuman makin kesini aku makin tahu lah, Tuhan itu tahu yang terbaik. Rancangan Tuhan itu lebih baik daripada rancangan manusia gitu. Dan rancangan Tuhan kan juga bukan rancangan kecelakaan. Ya betul. Jadi yang membuat kecelakaan itu bukan Tuhan. Ya betul. Yang perlu harus kita tahu, rancangan kecelakaan itu ya iblis yang merancangkan. Ya, si jahat. Kayak gitu. Jadi ya kita harus tetap berpegang teguh bahwa itu semua mungkin Tuhan sudah kayak iblis emang menjatuhkan kita untuk
menjatuhkan kepercayaan kita untuk terus nggak percaya lagi sama Tuhan. Ya, sama rencananya Tuhan dia berusaha sih. Bener. Terus sekarang apa yang membuat kamu bisa bangkit sekarang untuk dan bahagia lagi dan semakin kayak nggak bertanya-tanya lagi? Apa yang membuat kamu sekarang kayak semangat lagi harus gitu? Ya, yang pertama sih gimana ya? Aku harus tahu, maksudnya setelah papaku meninggal tuh masih ada hari esok, maksudnya masih panjang perjalananku, masih pas waktu banyak. Kelas berapa itu? Itu papaku meninggal itu waktu SD kelas 6 habis UN. Pokoknya 1 minggu, pokoknya papaku tahu aku keterima di sekolah kawasan. Papaku udah bilang, nanti papa belikan HP Android tuh. Kan aku tuh mau itu, kan sekolahku cukup elektronik, cukup kayak dibutuhkan. Terus aku bilang, "Pak, nanti butuh HP." Terus ya nanti kamu masuk sekolah kawasan, kamu papa belikan HP. Ternyata Tuhan punya rencana lain. 1 minggu sebelum pengenalan sekolah, yaitu meninggal. Papaku janji papaku yang mau nganterin aku waktu los, tapi yang nganterin akhirnya kakakku yang laki-laki. Yes. Harus tetap. Aku di posisimu pasti juga sedih juga, tapi sedih. Ya apa ya, emang ada di mana kayak momen seperti itu ya kita harus tetap semangat dan harus tetap gapai cita-cita kita. Ya, harus banyak masih panjang perjalanan, terus tanggung jawabku ngelihat orang tua, maksudnya ya, oh iya papaku sudah meninggal, berarti apa nih step ke depannya aku harus ngapain. Aku nggak mau mesti adikku ibaratnya gini loh, kasarnya udah nggak punya papa terus nggak punya masa depan. Maksudnya aku harus ngelakuin sesuatu biar adikku itu nggak susah kayak aku. Maksudnya ke depannya itu gimana, terus aku harus ngebagian mamaku kan. Selama ini aku belum merasa kalau mamaku tuh pernah seneng gitu, seneng. Mamaku tuh orang yang nggak suka foya-foya. Semua hidupnya hidupnya itu dedikasi buat anak. Apapun yang dilakuin, ini buat anakku, sampai di saat itu aku bilang, mama itu kadang-kadang harus egois, maksudnya kalau mau beli sesuatu yang memang butuh kebutuhan pokoknya mama, ya udah beli, nggak usah mikir jangan wis jadi buat buat anakku ini. Kan aku sebagai anak tuh kadang-kadang mikir kayak aduh kenapa ya aku kok nggak bisa ngapa-ngapain. Di saat itu aku belum punya power untuk bantu kan, dari aku gitu. Iya, aku belum kerja. Itu sih, aku sampai punya, mamaku pernah tanya kan kayak besok depan tuh kamu mau kayak apa, maksudnya kamu tuh mau kaya apa. Aku cuman bilang gini, sebenarnya aku bukan tipe orang yang kayak ambisius yang aku harus jadi miliarder, enggak. Aku cuma pengen suatu saat nanti aku sudah cukup loh, bukan berlebihan, cukup ada rumah, bisa transport kemana-mana, dan mama, adik, keluargaku, siapapun itu kalau mau misalnya ada sakit sedikit, periksa ke dokter, nggak tanya uang di ATM sisa berapa, maksudnya udah nggak mikir uang. Iya, udah nggak mikir uang, udah cukup lah, tapi nggak berlebihan, karena kalau berlebihan kan jatuhnya nanti kita sombong, malah semakin banyak cobaan kan datang. Bener. Ya itu aja sih motivasi aku. Bener sih, maksudnya bagus juga, maksudnya punya pemikiran yang seperti itu. Pemikiran seperti itu sebenarnya jarang anak muda yang berpikiran seperti itu. Kadang ada orang yang ditinggal orang tua udah kayak ngerasa terpuruk sendiri dan susah untuk bangkit, dan malah itu menjadi alasan mereka buat ke yang nggak bener. Sampai aku mikir kayak, loh kamu bilang kayak misalnya ada temanku, aku nggak usah sebut ya, kayak bapaknya meninggal, terus dia tuh kayak tambah kehidupannya tuh bisa dibilang pergaulannya tambah nggak ada aturan gitu loh, jadi anak liar. Terus dia bilang, kenapa sih, aku tanya kan, selalu kenapa kamu kayak gini, terus jawabannya karena papaku meninggal. Loh, itu bukan menjadi alasan supaya kamu kayak gitu. Itu kayak pembelaanmu sendiri. Dan juga kadang mereka merasa bahwa aku kurang perhatian dari orang tua dan aku butuh hal seperti itu, tapi sedangkan papaku udah meninggal dan aku nggak ada yang merhatiin. Mereka cari perhatiannya
itu salah ke tempat yang seperti itu. Kalau udah tahu jelek kenapa dilakuin kan? Balik lagi mindsetnya harus diperbaiki. Bukan salah orang tuanya juga sih. Kan orang tuanya misalnya mamanya kan nggak minta papanya meninggal. Jadi kan ya sebagai anak kita juga jangan 100% menyalahkan orang tua, tapi harus introspeksi diri sih. Betul. Jarang. Bersyukurlah aku punya kenalan Rahel yang seperti ini. Aku juga bersyukur loh punya kenalan Kak Andika. Kak Andika itu sangat menginspirasi loh. Enggak, sabarnya luar biasa. Aku juga banyak belajar dari orang-orang yang aku kenal, karena sekalipun orang lain merasa kayak Kak Andika itu jadi inspirasi, kok Kak Andika itu perfect pokoknya kayak gini. Tapi aku tahu kalau Kak Andika itu nggak pintar matematika. No. Sampai ketutupan loh. Aku susah kalau jelasin kalau pintar dalam pendidikan itu, dalam pelajaran itu sulit. Karena aku sendiri kalah dalam hal kayak itu. Kalahnya karena aku orangnya dari SD itu udah malas belajar dan susah kalau diajari sampai nangis itu nggak bakalan bisa. Andika itu nggak bakalan bisa. Tapi baru sekarang ini kayak aku ngerasa bahwa aku udah besar maksud ya harus dipaksa-paksa lagi. Ya harus belajar sendiri, harus mandiri, harus bisa sendiri kayak gitu. Jadi punya tujuan kedepannya biar bagus seperti itu. Dan balik lagi ke masalah kamu tadi yang kayak bersyukur ya, maksudnya bersyukurnya kayak punya keluarga yang seperti itu dan kamu punya cita-cita dan keinginan dan punya motivasi ke depan seperti ini, dan yang membuat kamu bangkit itu adalah ya kamu punya motivasi dalam diri kamu sendiri. Itu masa depannya lebih baik. Dan itu jarang banget ada anak muda yang seperti itu. Karena anak muda yang aku kenal itu kadang ada yang di luar sana itu mereka nggak punya harapan dan mereka ngerasa cari kebahagiaan di luar kayak gitu dan macam-macam. Dan ada temanku juga kadang yang lain itu ngerasa bahwa aku hidup di keluarga ini yang banyak beban dan kayak merasa banyak tantangan dan banyak permasalahan. Aku ngerasa terbebani banyak gitu. Padahal sesungguhnya itu bukan beban, itu kayak suatu berkat buat kita karena orang lain belum tentu ngerasain yang seperti itu gitu kan. Dan yang anak muda harus tahu di saat-saat kayak gini yaitu pergunakan waktu kita dengan maksimal dan gunakan waktu ini dengan benar-benar dengan baik gitu. Karena mumpung kalau motivasi dari aku sih ketika aku dari SD, SMP, SMK, motivasi yang aku selalu pegang adalah waktu itu nggak bisa diputar balik dan waktu itu selalu maju. Jadi pergunakan waktumu dengan baik. Mumpung kamu masih muda, masih semangat, masih kuat, masih itu, banyak waktu. Pergunakan waktu itu dengan baik dan pergunakan energi kamu itu dengan hal yang berguna, yang bermanfaat, dan yang menghasilkan uang, dan menabung itu perlu penting gitu. Dan jangan berfoya-foya. Kenapa kok jangan berfoya-foya? Di sini aku tekenin karena makanan, tas, jaket, baju, aksesoris dan lain-lain itu bisa dibeli semuanya. Tinggal kita ada money, uang itu aja udah terbeli semuanya. Tapi waktu itu nggak bisa dibeli untuk diputar balik. Seperti itu. Mudeng nggak maksudku? Jadi mudeng. Kayak apa ya? Benar-benar kita masih muda itu susah payah itu wajar sih. Maksudnya kita berusaha sekuat mungkin dan bersusah-susah. Jadi motivasinya adalah bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Aku potong ya. Ada satu kata yang aku ingat dari guru SD ku kayak gini. Ibaratnya kamu itu menghabiskan waktu kamu buat main HP, game. Tapi nanti kamu kerja loh, kamu bisa beli berapa banyak pun HP yang kamu mau beli itu kamu bisa. Betul. Kalau kamu ngabisin mesti waktumu buat main game, ya wes kamu stuck di situ. Betul. Kamu nggak akan naik. Padahal yang apa ya? Yang untung itu bukan kamu. Yang menciptakan game yang untung. Betul. Bukan kamu. Sama kayak kamu sama kayak dia bilang gini, sama kayak kamu nonton drama Korea. Wah,
Itu Misalnya nyangkut Korea, Rek. so kayak kamu nonton Ketika drama suka Korea, drama Korea. kamu nonton sampai pagi, sampai ada kan temenku tuh, aduh Oh, aku ya? sampai heran. Misalnya satu hari tuh episode misalnya satu drama itu bisa habis 2 minggu. Dia tuh nggak dalam satu hari tuh kayak habis sampai dia nggak tidur sampai besoknya. Ya kan karena dia kan nggak dituntut untuk bersih-bersih rumah. Kalau aku kan nggak bisa. Benar, kan. benar. Kayak gitu. Terus guruku bilang, tapi orang drama yang di dalam kamu, di dalam itu yang kamu kagumi itu belum tentu kenal kamu. Tambahnya semakin untung itu bukan kamu, kamu itu rugi, kamu pihak yang dirugikan. Yang untung itu mereka, rumah produksinya mereka yang untung, benar. bukan kamu. Jadi ya pergunakan, benar kata ya Kak Andika, pergunakan waktu, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul itu. Oke, minum Hel biar Minum, kita nggak tegang. Oke. Terus Ini Coca-Cola guys. Coca-Cola. Jadi bukan apa aneh-aneh. BTW aku juga nggak tahu yang lain-lain tuh bentuknya apa. Ada yang lain-lain. Mungkin orang-orang yang di luar ini bisa tahu berpersepsi bisa kayak, wah minumannya hitam, ini apa ini ya, hitam. Iya, aku ayo. nggak tahu loh minuman lain itu Ini Fanta. Oh, Coca-Cola ini Coca-Cola. Bahkan iya apa ya, temanku bilang kayak jenis-jenis minuman itu aku nggak paham. Akhirnya waktu aku udah paham, aku cerita ke temanku. Terus temanku malah menanggapinya gini, loh kok kamu tahu? Ya kan aku diceritain, tapi aku belum pernah minum. Benar. Jadi sebenarnya cukup dibuat pengetahuan aja sih hal Ya, seperti betul. itu. Nggak perlu Cukup mencoba. tahu aja. Yang coba-coba itu bahaya. Benar. Kan nggak ya kalau di Kristen kan semua itu boleh, tapi nggak semuanya itu berguna, bermanfaat kan. Bagi manusia, benar. Betul. Pertanyaan selanjutnya, pada masa-masa sekarang ini kan masa-masa COVID Ya. dan banyak orang juga dibatasin dengan jalan-jalan atau beribadah kumpul atau seperti yang lain-lainnya. Menurut penanggapan kamu tentang COVID ini, tentang yang kita dibatasin ini, pendapat kamu bagaimana? Baik atau kayak gimana? Kalau baik bagaimana? Kalau enggak bagaimana? Ada baik buruknya sih. Kalau dalam segi ibadah sebenarnya lebih enak kita kumpul terus worship bareng kan. Karena aku selalu bilang, aku kangen Kak worship bareng sama Kak Andika sama anak-anak. Kalau baiknya kita lebih punya waktu berdoa sama keluarga. Yang biasanya itu kita hari-hari kayak sibuk sendiri, terus karena ada pandemi kan semuanya terbatas. Jadi kita lebih fokus untuk doa bareng-bareng gitu. Punya waktu untuk family time. Ya, family time. Meskipun aku, mamaku dan adikku doang ya, kalau aku jarang pulang. Gak apa-apa sih, maksudnya Ada sih kakakku yang perempuan pulang. Cuman kan ya gimana ya? Kan dia kan kerja gitu. Jadi ya aku kan sekolah di rumah. Jadi yang lebih banyak itu aku, mamaku sama adikku. Benar. Oke, yang terakhir ini, bisa kasih kata-kata motivasi yang memberkati teman-teman dan yang lain, yang memotivasi dirimu dan kamu mau ungkapin dan kamu mau sharingin ke teman-teman. Kata-kata motivasi yang singkat aja. Apa? Yang singkat, apa ya? Semua itu buat aku sih balik lagi ya, bukannya aku sok-sok agamawis, enggak, tapi itu balik lagi. Semua hal itu aku belajar sekarang itu apa-apa itu aku doa. Gak tahu kenapa ya, Tuhan itu baik. Selama corona apa yang aku doain itu mesti terkabul. Kayak contoh simpel aja, makanan. Aku pengen makanan ini ya Tuhan, tapi nanti besok ada yang beliin. Wah, keren itu. Tuhan itu baik banget. Aku sampai ngeri. Tuhan, apa yang aku baru batin, aku belum bilang loh, belum bilang, ma aku pengen ini, aku bukan tipe anak sih milih-milih makanan, apapun yang mamaku masak aku pasti makan. Cuman ada kita lagi scroll Instagram, enak itu kan, aku batin, terus aku doa malamnya, Tuhan aku pengen ini, terus aku tuh kalau doa itu kayak ngomong sama Tuhan. Jatuhnya kayak, Tuhan tadi aku kayak gini, apa ya Tuhan, aku tuh kayak ngomong hal sekecil apapun. Sekarang itu aku lebih sering doa, atau kenapa ya. Jadi ya balik lagi, perbaiki hubungan sama Tuhan, terus selalu memotivasi diri kalian supaya buat masa depan yang lebih baik dan
supaya bisa menjadi impact buat orang lain. Betul. Kalau motivasi dari aku yaitu pergunakan waktu kalian dengan baik, karena di masa-masa muda kalian harus berjuang dan tetap bersemangat, karena kelak kedepannya kalian akan menggapainya dengan sukacita yang dengan kegembiraan kayak gitu sih. Jadi sekian dari ngobrol kita hari ini, dari sharing kita sekarang. Thank you untuk kalian yang sudah nonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you and God bless you semuanya. Bless you